Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Intan Syariah, NIM 19042139, dengan mata kuliah Pengembangan Organisasi, dosen pengampu Bapak I.I. Permana STMT. Baiklah, pada pertemuan kali ini saya akan membahas tentang jenis-jenis intervensi yang bersifat teknikal. Yang pertama, pengembangan tim kerja. Pengembangan tim atau tim development adalah tindakan mendukung dan melatih sekelompok individu yang ditempatkan bersama untuk bekerja sebagai unit yang kohesif untuk mencapai hasil yang diinginkan. Tahap dalam pembentukan tim menurut Tuckman 1965 dimulai dari tahap pembentukan farming, tahap peleburan storming, tahap kesepakatan atau penentuan aturan main horming, dan terakhir tahap tim tersebut bekerja atau performing. Selanjutnya, tahap forming atau pembentukan. Tahap ini adalah tahap untuk mengenal satu sama lain untuk membentuk komitmen individu pada tugas atau proyek yang akan dikerjakan. Tahap ini mencakup pengujian untuk mengetahui batasan perilaku interpersonal antara anggota kelompok dan batasan perilaku terhadap tugas yang dihadapi. Selain itu, tahapan ini juga membahas tujuan tim, peran individu, dan strategi. Tahap ini selesai setelah anggota mulai menganggap diri mereka sebagai bagian dari tim tersebut. Yang selanjutnya tahap storming atau peleburan. Tahap ini ditandai oleh konflik persaingan ketika kepribadian individu muncul. Anggota tidak setuju pada tujuan tim dan sekelompok yang menyebabkan konflik dan menurunnya kinerja tim karena kegiatan yang tidak produktif. Untuk melewati tahap ini, anggota tim harus bekerja untuk mengatasi hambatan, menerima perbedaan individu, dan bekerja melalui ide-ide yang saling bertentangan pada tugas dan tujuan tim. Saat konflik dapat diselesaikan, kepemimpinan manajer proyek sudah dapat diterima oleh anggota dan dapat melanjutkan ke tahap selanjutnya. Selanjutnya, tahap norming. Tahap ketiga adalah tahap di mana anggota tim telah menemukan cara untuk bekerja sama dan tidak ada lagi konflik atau kompetisi internal. Kinerja tim akan meningkatkan selama tahap ini anggota mulai fokus pada tujuan tim. Yang selanjutnya, tahap norming selesai ketika anggota tim telah menetapkan secara tetap bagaimana anggota tim harus bekerja sama untuk kedepannya. Selanjutnya, tahap performing. Tahap performing yang ditandai dengan adanya lingkungan kerja yang paling kohesif, anggota tim bersemangat dalam menjalankan proyek dan kinerja tim berada pada titik tertinggi. Selain itu, terdapat struktur yang jelas dan stabil di seluruh grup dan semua anggota tim berkomitmen untuk mencapai tujuan yang ditetapkan. Pada tahap ini ada rasa fokus, tujuan, dan keselarasan dari semua orang di tim, apapun peran mereka. Tahap ini hanya bisa dimulai ketika kelompok sudah merasa dan berpikir bahwa beberapa hal bisa diprediksikan, bahwa aturan hubungan antar anggota kelompok telah disetujui dan bahwa kelompok tersebut tidak perlu menegosiasi apa yang sudah dibangun. Selanjutnya, sistem sosioteknikal. Sosioteknikal sistem dalam pengembangan organisasi adalah suatu pendekatan untuk desain kerja organisasi yang kompleks yang mengakui interaksi antara manusia dan teknologi di tempat kerja. Istilah ini juga mengacu pada interaksi antara infrastruktur kompleks, masyarakat, dan perilaku manusia. Sosioteknikal sistem adalah sebuah sistem yang mencari solusi untuk mengoptimalkan dua sistem secara bersamaan, yaitu sistem teknik, the technical system. Sasarannya adalah untuk memaksimalkan pemenuhan tugas atau organisasi atau institusi. Selanjutnya, sistem sosial atau the social system. Sasarannya adalah untuk memaksimalkan kualitas kerja si pemakai sistem. Prinsip-prinsip sosioteknikal sistem. Yang pertama, kompatibilitas. Yang kedua, spesifikasi kritis. Yang ketiga, mensupport harmonisasi. Yang keempat, desain dan nilai kemanusiaan.
Pada intinya, sistem sosioteknikal adalah teori yang mengedepankan prinsip optimalisasi bersama sehingga sebuah organisasi dapat secara optimum berujung kerja. Dan ini hanya dapat dicapai jika dimensi sosial maupun teknisnya dirancang untuk saling melengkapi. Selanjutnya peningkatan mutu karyawan, kekaryaan, quality of work life. Yang pertama, kualitas kehidupan kerja atau quality of work life merupakan salah satu bentuk filsafat yang diterapkan manajemen dalam mengelola organisasi, pada umumnya bersumber daya manusia pada khususnya. Sebagai filsafat, kualitas kehidupan kerja merupakan cara pandang manajemen untuk tentang manusia, pekerjaan dan organisasi. Tujuan utamanya adalah pengembangan lingkungan kerja yang sangat baik bagi karyawan dan juga produksi. Fokus utama dari quality of work life sendiri adalah bahwa lingkungan kerja dan semua pekerjaan di dalamnya harus sesuai dengan orang-orang dan teknologi. Ada dua pandangan mengenai maksud dari kualitas kehidupan kerja. Pandangan pertama mengatakan bahwa kualitas kehidupan kerja adalah sejumlah keadaan atau praktek dari tujuan organisasi. Contohnya, perkayaan kerja, penyediaan dan demokratis, keterlibatan pekerja, dan kondisi kerja yang aman. Sementara yang lainnya menyatakan bahwa kualitas kehidupan kerja adalah persepsi-persepsi karyawan bahwa mereka ingin merasa aman, secara relatif, merasa puas dan mendapatkan kesempatan mampu tumbuh dan berkembang selayaknya manusia. Selanjutnya pemerkayaan pekerjaan atau job enrichment. Pendesain ulang pekerjaan merupakan salah satu cara manajemen untuk meningkatkan quality of work life. Penekanannya yaitu pada pemerkayaan pekerjaan. Istilah ini berdasarkan pada teori dua faktor, Erdbeck, yaitu faktor motivator dan pemeliharaan. Secara sederhana, pemerkayaan pekerjaan adalah motivator tambahan yang dicakupkan dalam pekerjaan untuk membuatnya lebih berarti. Meskipun istilah ini berlaku bagi hampir seluruh upaya untuk memanusiakan pekerjaan. Hanya itu yang dapat saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Terlebih dan terkurang saya mohon maaf. Saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.